Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, kita ada di hari Minggu, tanggal 25. Jadi happy weekend buat teman-teman yang mungkin lagi liburan, yang lagi santai-santai, atau yang lagi beribadah. Semoga harinya menyenangkan. Jadi teman-teman, hari ini nggak terlalu banyak news ya. Hari Minggu itu ternyata ada beberapa speech dari FOMC member. Hari ini dari William speech. Ini akan ada jam malam nanti, teman-teman, jam 8 malam. Ya, terus besok itu udah masuk hari Senin, ternyata juga nggak terlalu banyak news. Itu ada dari European Central Bank yang akan speech, salah satu membernya yaitu McCall, teman-teman. Kita akan lihat dari beberapa news ya yang cukup ramai. Kemarin aku juga udah posting di komunitas Telegram buat teman-teman yang mungkin punya Telegram yang mau dapat informasi-informasi terupdate soal Bitcoin. Please cek link di kolom deskripsi. Di sana ada link yang bisa mengkaitkan kalian dengan ya portal informasi yang saya punya, yang saya bikin sendiri ya. Di mana saya merangkum banyak sekali update-update news terbaru baik dari on-chain, dari news perekonomian makroekonomi dan juga ya yang semua news yang berhubungan sama kondisi dari market crypto, of course, teman-teman. Nah, dari beberapa data menarik untuk aku sampaikan hari ini adalah ini data dari Glassnode. Data dari Glassnode ini berbicara soal entity justice liveness. Ini berbicara soal periode holder daripada setiap fase ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari chartnya, yang warna hitam itu adalah chart pergerakan dari Bitcoin. Sementara yang warna kuning, ini kan ada line kuning nih, ini adalah bentuk daripada transaksi yang dilakukan oleh para holder. Sampai kemudian mereka melakukan hold koinnya di cold wallet. Kalau kita melihat dari data yang ada di Glassnode ini menunjukkan bahwa saat ini posisi daripada para holder itu semakin slowing down, semakin cooling down, teman-teman. Kenapa? Kita bisa lihat dari pergerakan chart yang warna kuning ini, itu terus mengalami penurunan. Artinya adalah para holder yang kemarinnya cukup agresif, melakukan transaksi itu semakin lama semakin turun, teman-teman. Ini biasanya dikaitkan sama prosesi yang namanya bull run, seperti yang terjadi pada tahun 2019 dan juga di 2020. Oke, jadi periode fase-fase yang seperti sekarang ini adalah fase di mana holder Bitcoin lebih banyak untuk hold barang mereka daripada melakukan transaksi. Nah, kemudian itu ada berita juga dari Sentimen. Ini dari Twitter ya aku ambil. Eh, Intinya adalah dengan datangnya EDX Market atau EDX Exchange, ini adalah exchange yang sudah dilegalkan, sudah disetujui oleh SEC, di mana di dalamnya ada banyak sekali hedge fund yang sangat besar, teman-teman. Nah, baru aja mereka melegalkan untuk perdagangan seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan juga BHC atau Bitcoin Cash. Nah, kebetulan dari 4 koin tadi, yang paling beruntung adalah Bitcoin Cash. Bitcoin Cash sudah mengalami kenaikan sampai dengan 79% dalam waktu 4 hari saja. Di sini sebenarnya adalah sebuah pergerakan yang sangat-sangat impulsif untuk Bitcoin Cash. Jadi good news lah untuk Bitcoin Cash, teman-teman. That's why ya Bitcoin Cash kemarin naiknya sangat-sangat signifikan karena memang dari segi sentimen itu lumayan ya, teman-teman. Ini ngepam nih hari ini. Di time frame weekly kelihatan sangat-sangat berbeda daripada koin-koin yang lain. Nah, itu sih teman-teman. Kemudian update kemarin juga ada Hong Kong Securities and Future Commission itu bertemu dengan foundernya Gemini ya. Dia membicarakan soal regulasi dan juga masuknya Gemini, salah satu platform exchange juga ke pasar Hong Kong. Tentunya ini merupakan sebuah movement yang sangat-sangat bagus. Sebelumnya sih Hong Kong udah menawarkan diri kepada Coinbase. Coinbase lu masuk dong ke Hong Kong daripada lu di sana diganggu terus sama SEC, ya kan? Nah, ternyata Hong Kong nggak cuma menawari Coinbase, tapi juga menawari exchange-exchange yang lain. Jadi Hong Kong sendiri yang sekarang terbuka dan tentunya ini merupakan good news. Ini satu berita yang cukup menghebohkan ya. Katanya Elon Musk sama Mark Zuckerberg mau bertarung, teman-teman, di ring MMA. Wah, ini kira-kira siapa yang menang nih, teman-teman?
Jadi kita akan lihat ya nanti pertarungannya. Kemudian dari news-news yang lain aku udah cek juga ini dari Glassnode teman-teman. Ini adalah berbicara soal liquidity supply dan juga exchange supply. Kalau kita perhatikan dari chartnya, chart yang warna biru ini adalah liquidity supply. Artinya apa? Artinya semakin lama semakin banyak supply terhadap Bitcoin di market. Artinya market saat ini lagi posisi-posisi di mana sangat-sangat impulsif terjadi perdagangan Bitcoin. Bitcoin udah mulai rame lagi nih, teman-teman. Nah, terus kalau kita lihat dari data yang agak abu ini, hitam ke abu-abuan ini menunjukkan bahwa pergerakan chart dari Bitcoin. Sementara data yang kuning ini menunjukkan arus kas daripada balance yang ada di exchange. Semakin turun arus kas yang terjadi pada exchange artinya adalah ya makin banyak orang yang tidak berdagang di exchange. Kalau mereka tidak berdagang di exchange, kemanakah Bitcoin mereka? Ya tentunya adalah di cold wallet. Artinya holder makin banyak. Nah, semakin banyaknya holder ini mengindikasikan bahwa semakin apa namanya? Semakin sedikit orang yang mau ngedam market karena mereka lebih prefer buat hold barang, teman-teman. Ini adalah sebuah sentimen yang cukup bagus kalau kita lihat dari data Glassnode. Berarti sentimennya sekarang itu adalah sangat positif. Kemudian ini juga bull and bear market duration. Jadi chart ini menunjukkan bahwa sebagaimana ya bagaimana posisi daripada bull market biasanya akan bertahan lama, teman-teman. Kalau kita lihat dari datanya, ketika datanya sudah mulai warna ungu kayak gini, ini berarti ada persentase trading days yang sangat-sangat besar terhadap pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Ini biasanya terjadi memang sebelum bull run terjadi, teman-teman. Kalau kita lihat dari chartnya, saat ini kita berada di dalam fase-fase itu, di mana akumulasi dan juga transaksi yang terjadi pada Bitcoin ini lagi dalam posisi tinggi-tingginya. Which is ini sebenarnya adalah sentimen yang sangat positif untuk market. Teman-teman yang mungkin udah collect barang kemarin, dapat di mana misalnya di 25.000 kah atau di 27.000 ketika koreksi kemarin, atau mungkin baru beli di 28.000, 29.000, itu nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena di fase-fase sekarang itu adalah fase-fase akumulasi yang memang identik dan juga lumrah terjadi pada fase-fase bull market sebelumnya. Which is sebenarnya ini masih fase-fase akumulasi yang masih cukup worth it. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kita beralih lagi ke beberapa news. Teman-teman, kita masuk ke apa namanya geopolitik. Rusia semakin memanas. Ini sekarang dikabarkan ada bos Wagner yang meluncurkan kudeta militer ya. Ini adalah internal dari Rusia yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan Putin. Jadi katanya ada tentara bayaran yang disebut sebagai Wagner Group itu mengorbankan pemberontakan terhadap militer Rusia. Artinya ada penyerangan dan juga kudeta militer dari internal mereka. Ini diduga itu akan menggulingkan Presiden Putin. Ya, jadi ada kekacauan di dalam internal dari Rusia. Memang sebelumnya mereka mereka juga sedang atau masih dalam posisi berperang bersama Ukraina. Ini beritanya benar-benar sangat-sangat mengerikan. Kudeta sedang terjadi, teman-teman. Nah, satu koin yang cukup menarik itu dibahas oleh Ran Neuer, mungkin Neuer namanya. Uh, Kenapa Wave itu selalu naik ketika Rusia terjadi kekacauan? Wave naik, beneran naik teman-teman. Ya, jadi kalau kita cek di chartnya, mana dia chartnya Wave? Ini ya teman-teman. Hari ini Wave udah naik sekitar 49%. Dia ngepang. Ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat aneh teman-teman. Nah, setelah aku cek, ternyata Wave ini salah satu foundernya ya juga orangnya Rusia, teman-teman. Jadi itu. Saya sendiri nggak tahu juga apa kaitannya, apakah yang punya token Wave ini adalah dia tim dari grup Wener atau bukan. Tapi yang pasti memang kalau menurut dari tweet yang dibikin oleh Ren Neuer ini dia mengatakan memang identik sekali kalau Rusia lagi mengalami kekacauan, Wave-nya selalu naik. Kita tidak tahu pasti, teman-teman. Ya, itu beberapa yang cukup penting untuk disampaikan. Sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan dari Bitcoin. Kemanakah Bitcoin akan berlabuh? Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau ajak teman-teman untuk melihat ini adalah sebuah apa ya pattern yang disebut sebagai elite wave corrective wave
pattern ya. Jadi corrective flat pattern. Nah, itulah teman-teman. Pokoknya namanya ribet lah pokoknya. Intinya adalah dia koreksi dengan bentuk flat. Biasanya kalau udah pergerakan kripto itu korektifnya flat, teman-teman. Jadi kan ini adalah wave A. Ntar ya, ini aku hapus dulu ya. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Jadi ceritanya ini adalah wave nolnya. Ini sebenarnya puncak Bitcoin itu bisa dibilang di sini ya. Ketika bull run kemarin itu di kisaran 60 63 ribuan. Itu sebenarnya dia sudah menyelesaikan wave 5. Terus dia masuk ke fase korektif. Ini adalah wave 1, wave A-nya. Ini adalah wave B dan wave C-nya itu jauh di bawah, teman-teman. Ini merupakan pola yang namanya Elliott wave corrective flat pattern. Ya pokoknya itulah, teman-teman. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah, biasanya sepengetahuan saya, kalau udah pergerakan market corrective wave flat, itu biasanya setelah ABC corrective wave-nya, itu akan masuk ke yang namanya bull market yang lebih keras. Artinya kenaikan yang terjadi di tahun berikutnya itu berpeluang sangat-sangat impulsif untuk running wave 5. Jadi buat sekarang menurut saya ini masih dalam fase-fase kita dalam fase-fase positif. Setelah kita create yang namanya wave C di sini, pergerakan Bitcoin itu langsung spontan naik dan kita baru aja create yang namanya wave 1. Kemudian kemarin koreksi ke kisaran 20 berapa kemarin 24.000 25.000 ya. Dia corrective wave 2 sudah terbentuk dan sekarang kita ongoing running ke wave 3. Kemudian wave 4 dan juga wave 5 nantinya. Dan pergerakan ini bisa sangat-sangat impulsif, teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah ada ambil barang kemarin, ya jangan lupa untuk hold barangnya sementara, terutama kalau teman-teman udah ambil Bitcoin. Karena Bitcoin yang bakalan dapat dominasi paling tinggi untuk jangka pendek ini. BTC dominance-nya per hari ini itu udah nyampe di kisaran 1900. Ini adalah sebuah kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Kalian bisa lihat bagaimana volume perdagangan daripada BTC Dominance mengalami penurunan, sementara dari Wheels itu terus membeli Bitcoin. Indikasi apakah? Ini tentunya adalah indikasi bullish. Kemudian dari pergerakannya ini dia sudah membentuk yang namanya up and handle. Dan sekarang kita baru aja selesai menembus level tersebut. Menembus level neckline-nya, maka ada possibility untuk BTC Dominance kembali terbang, naik lanjut sampai 2.500 something. Artinya adalah jangka pendek, kemungkinan altcoin itu rata-rata pada lesu, lemah, lesu, pegel-pegel, pegelinuh. Ya pokoknya altcoin kebanyakan bakalan cukup stagnan di posisi-posisi sekarang. Karena Bitcoin masih bakalan mendominasi dalam beberapa bulan ke depan. Oke. Nah, tentunya ketika fase-fase koreksi tersebut, barulah mungkin altcoin akan dapat momentumnya. Jadi teman-teman yang mungkin ada hold altcoin, masih nunggu buat next bull run, ya sabar dulu sementara memang fasenya masih belum ke altcoin ya. Rata-rata kalau teman-teman perhatikan di altcoin pasti kopong untuk volume smart money-nya. Even kita cari koin-koin lain, nih koin-koin aneh nih semua. Nah ini Doge juga kosong, bahkan Ethereum pun kalau teman-teman perhatikan itu kecil-kecil semua. Artinya dari segi smart money sangat kecil terlihat pergerakannya di Ethereum. Yang paling besar ya tetap Bitcoin, teman. Jadi kalau kita perhatikan dari dominasi Bitcoin memang sangat-sangat strong untuk sekarang ini. Itu yang teman-teman bisa perhatikan di time frame weekly. Jadi kita udah dapat kenaikan yang sangat signifikan setelah Bitcoin kemarin cukup lama sideways ya di dalam sebuah descending channel. At the end dia breakout dengan posisi menembus area di kisaran 30 ribuan, bahkan kemarin naik sampai 31.000, tapi akhirnya kena reject di sana karena dari beberapa indikasi memang menunjukkan kita udah mencapai level jenuh belinya. Jadi ya udah kita koreksi dulu nih dalam beberapa waktu. Kemungkinan pergerakan Bitcoin dalam jangka pendek masih akan dalam fase koreksi. Sepertinya sih nggak akan koreksi dalam, teman-teman. Sepertinya koreksinya cuma kecil, kemudian Bitcoin akan dicoba balik lagi naik ke 31.000. Karena sampai sekarang pun kita hanya melihat sebuah bearish divergence yang tentunya mengindikasikan tidak terjadi dump. Biasanya kalau udah ada bearish divergence, kemudian diikuti dump, nah itu udah menjadi konfirmasi yang cukup bagus buat market koreksi agak dalam. Tapi dari perdagangan Bitcoin beberapa jam terakhir, saya melihat
Bitcoin ini nggak ada nggak ada tekanan pressure sama sekali. Even dia kena pressure, tiba-tiba buyer masuk lagi untuk melakukan akumulasi. Jadi sebenarnya dalam fase-fase sekarang, akumulasi terhadap Bitcoin khususnya ya, ini kita belum bicara altcoin, Bitcoin itu benar-benar sangat-sangat bagus akumulasinya. Dari segi volume perdagangan memang turun, tapi smart money-nya masih tetap strong untuk sekarang. Jadi bisa dibilang fase-fase yang terjadi pada posisi Bitcoin saat ini sepertinya mengindikasikan bahwa tren yang lebih positif akan terjadi. Sementara kita udah selesai yang namanya create wave C kemarin ya dalam ABC corrective pattern. Kita juga confirm bikin corrective wave di wave 2. Berarti sekarang target berikutnya adalah Bitcoin untuk membuat wave 1. Mungkin kita masih mencari wave satunya di mana, apakah dia di sini, apakah dia sedikit di atasnya, apakah di mana ya kita belum tahu. Kemudian kita baru lanjut ke wave 3, wave 4 dan wave 5. Jadi sementara kita masih akan dalam posisi menunggu koreksi sedang terjadi. Cuma kita masih belum clear di mana wave satunya. Untuk sekarang menurut saya ini masih cukup ambigu. Ada kemungkinan Bitcoin breakout naik mungkin ke 32.000 atau mungkin di level saat ini dia bakalan koreksi. Jadi ini menurut saya masih belum clear sih. Kita perlu melihat beberapa pergerakan ke depannya sampai muncul tanda konfirmasi untuk koreksi. Karena dari candlestick kemarin itu belum cukup kuat ya indikasi buat koreksinya. Jadi itu sih buat Bitcoin teman-teman. Sementara karena BTC dominance-nya menguat ya kan, kalau kita lihat dari Ethereum, proses pergerakan Ethereum ini kecenderungannya membentuk pola double top. Berarti ini ada indikasi Ethereum untuk mengalami koreksi dulu untuk target-target terkecilnya ya. Paling Ethereum bisa turun sampai kisaran 18.15 teman-teman. Jadi ada kecenderungan buat Ethereum koreksi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan, wah ketinggalan serok nih. Nah, itu bisa pertimbangkan area-area ini. Kemudian kalau kita lihat dari Doge juga kurang lebih masih dalam posisi yang koreksi. Dia juga kecenderungannya membentuk double top. Terus juga dari GRT atau The Grab ya, ini juga kurang lebih mirip. Kalau dari Conflux, ini udah cenderungannya sih sellernya cukup mendominasi. Meskipun dia nggak bikin dot top, tapi dari segi smart money juga udah turun. Indikasinya koreksi. PP Coin yang kemarin naik cukup signifikan pun juga mengalami penurunan dari segi volume dan juga smart money-nya. Ini masih ada kecenderungan buat ketahan di level strong support di sini. PP masih cukup impulsif ya, jadi masih hati-hati kalau mau nge-short PP. Litecoin udah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan teman-teman setelah bantingan yang terjadi pada 24 Juni kemarin. Tentunya ini koreksi ya. Jadi altcoin rata-rata koreksi kecuali ini Bitcoin Cash yang masih dalam posisi strong untuk bullish. Jadi itu sih buat Bitcoin dan kawan-kawan. Semoga hari Minggu kalian menyenangkan dan ya buat teman-teman yang punya Telegram boleh untuk join di komunitas kami di Telegram. Itu ada seputar investasi khusus untuk diskusi, sharing-sharing informasi, sharing-sharing analisa, berbagi ataupun yang kesepian bisa chatting di sini kalau malam Minggu. Tapi kalau teman-teman yang mau dapetin informasi-informasi update silahkan join langsung di update news Bitcoin. Di sini kita banyak sharing soal berita-berita terbaru. Jadi untuk linknya keduanya ada di kolom deskripsi. Sekian aja teman-teman. Akhir kata saya Andre. Makasih.